Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Viana dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan 2020 akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Peran penting otonomi daerah yaitu yang pertama, mengembangkan kehidupan demokrasi. 2. Pemerataan. 3. Keadilan. 4. Mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya. 5. Meningkatkan peran serta masyarakatnya. 6. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD, juga memelihara hubungan baik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menemukan momentumnya pada era setelah reformasi tahun 1998. Tuntutan reformasi mendorong sidang istimewa MPR tahun 1998 menetapkan TAP MPR nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian, pelaksanaan otonomi daerah semakin sempurna ketika pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan otonomi daerah. Apa saja tujuan otonomi daerah? Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerahnya masing-masing. Apa saja prinsip otonomi daerah? Prinsip otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, dekonsentralisasi. Yang ketiga, yaitu tugas pembantuan. Dampak positif otonomi daerah yaitu yang pertama, kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. 3. Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Keempat, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Dari berbagai dampak positif otonomi, tetapi juga terdapat dampak negatif. Apa saja dampak negatif otonomi daerah? Yaitu yang pertama, munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Kedua, munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya. 3. Munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. 4. Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. Yang kelima, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Nah, sekian penjelasan otonomi daerah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.